aja. Salam kebajikan, namo budaya, salam Pancasila. Luar biasa Mbak Santi. Halo Mas Sastro. Saya Ngatawi Al Sastro. Saya Angelina Santi. Kali ini akan menemani para pemirsa dalam acara Edutor Waisak. Betul. Ini Hari Waisak ya Mas Sastro. Betul, ya. ya. Di tahun 2021 ini, kali ini kita lagi di mana? Kunjungan. Kita berada di suatu tempat yang sangat megah, yang sangat indah. Bagus yaitu sekali. Di Vihara Dhamma Dhamma Caka Caka di Sunter. daerah Sunter. Iya. Betul. Jadi kemarin kita sudah merayakan Natal bersama, Imlek Imlek sudah, bersama, Nyepi sudah, Idul Fitri kita Sudah. bersama-sama, kita akan merayakan Waisak Betul secara sekali. bersama-sama. Luar biasa. Nah. Inilah keindahan bangsa Indonesia, Mbak Santi. banyak banget Mas. Aku juga kagum-kagum ya begitu sampai Ya. di sini bangunannya megah sekali. Nanti pemirsa akan kita ajak keliling ya Mas ya. Ya, supaya kita tahu tidak hanya suasana yang ada di sini, tapi juga berbagai macam kegiatan yang ada di sini. Betul. Kegiatan ritual, kegiatan spiritual, termasuk kegiatan sosial yang ada di sini. Iya. Dan ini mencerminkan bagaimana Indonesia memiliki keragaman yang sangat indah dan luar biasa. Betul. Pokoknya Indonesia itu luar biasa sekali lah. Kalau Ya. kalau kita mau bikin liputan soal kebudayaan itu nggak selesai-selesai ya Mas ya. Betul. Heeh. Dan dengan cara seperti ini, seperti hari besar yang kita rayakan bersama-sama, sebagai wujud berbagi bahagia, berbagi cinta seperti yang kita lakukan pada saat ini, maka kedamaian insya Allah akan tercipta. Amin. Nah, Oke. sebelum kita ajak pemirsa jalan-jalan, Betul. Mas ya, Nah. kita buka dulu Betul. acara sepanjang hari ini dengan video refleksi ya Mas ya. Oke. Refleksi Waisak dari Mas Insinyur Arif Harsono MM MPDB. Nah, Yes, oke. untuk itu kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Pertama-tama, saya atas nama Persatuan Umat Buddha Indonesia, Permabudi, keluarga, dan pribadi menyampaikan selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2565 tahun Buddhis, tahun 2021, kepada seluruh umat Buddha Indonesia di seluruh pelosok tanah air. Pada kesempatan ini, saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para pengurus daerah Permabudi di seluruh Indonesia yang telah mengadakan kegiatan-kegiatan sosial untuk membantu sesama serta ikut menjaga kelestarian alam dan lingkungan dalam rangka memperingati Hari Raya Trisuci Waisak. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, seluruh umat Buddha di dunia merayakan Hari Raya Trisuci Waisak untuk memperingati 3 peristiwa suci, yaitu kelahiran Pangeran Siddhartha Gautama. Pangeran Siddhartha Gautama mencapai penerangan sempurna atau menjadi Buddha. Dan Buddha Parinibbana atau wafatnya Sang Buddha Gautama. Ketiga peristiwa tersebut terjadi pada saat bulan purnama di bulan Waisaka. Tahun ini merupakan tahun kedua kita memperingati Waisak di tengah pandemi COVID-19 yang dilaksanakan secara virtual dan sederhana, sesuai anjuran pemerintah untuk saling menjaga terhadap sesama, sehingga memperoleh berkah kesehatan dan juga meratakan kurva penyebaran COVID-19 di Indonesia. Pada peringatan Waisak tahun ini, kita lebih fokus untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, meneladani serta melaksanakan ajaran Dhamma Guru Agung Buddha yang penuh cinta kasih kepada dunia, yang lebih bermanfaat untuk membantu sesama di tengah kondisi sulit yang kita hadapi saat ini. Kita semua percaya selalu akan ada cahaya terang sesudah kegelapan. Selalu ada kemudahan yang datang setelah kesulitan. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan,
Kami berharap melalui momentum peringatan Trisuci Waisak tahun ini, kita sebagai umat Buddha akan terus menebar cinta kasih kepada sesama makhluk hidup tanpa memandang suku, ras, agama, dan golongan, agar tercipta persaudaraan sejati untuk mewujudkan keharmonisan dan dalam membangun nilai luhur bangsa yang moderat, toleran, dan menghormati kemajemukan. Cinta kasih merupakan kunci utama dalam merawat kebinekaan. Sesuai pesan Waisak yang disampaikan oleh Yang Mulia Bante Sri Panjawaro Mahatera pada peringatan Trisuci Waisak Nasional Persatuan Umat Buddha Indonesia. Cinta kasih merupakan denyut nadi dari seluruh ajaran Buddha. Cinta kasih itu sabar dan murah hati. Cinta kasih melindungi, tidak menghancurkan. Cinta kasih menjaga dan membangun keluhuran bangsa, membuat bangsa ini rukun dan bersatu. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami kembali mengajak umat Buddha Indonesia untuk mendukung usulan dari Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang ingin menjadikan Borobudur sebagai prioritas utama destinasi kunjungan wisata religi umat Buddha dunia. Mari kita pelihara nilai-nilai kesucian serta makna filosofis Candi Agung Borobudur yang terukir indah dalam relief candi, yang menuntun umat manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih berarti. Semoga kita umat Buddha Indonesia selalu berjalan berdasarkan Dhamma, menatah kembali keseimbangan batin, melangkah jalan kebajikan, mengendalikan diri dari perilaku buruk, meningkatkan kepedulian kita, membantu sesama dengan tulus, ikhlas, dan mempererat tali persaudaraan antar sesama. Demikian, terima kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam kebajikan. Oke. Mbak Santi. Keren loh. Keren. Renungannya. Waduh, Mas Arif top. Dan kita jadi mengenal loh, jadi Iya, tahu iya. bagaimana Waisak itu. Tetapi kita nanti akan tahu lebih dalam lagi setelah kita berdialog dan berkeliling di wihara ini. Betul. Nah, Mas, ini kan pemirsa mungkin hanya tahu Waisak itu hari raya umat Buddha. Betul. Tapi sebenarnya apa yang dirayakan di dalamnya itu mungkin gak ada gambaran ya. Ya. Nah, biar pemirsa dapat gambaran lebih lanjut, kita putarkan dulu satu video ya. Ini ada video menarik ini Mbak Santi, pemirsa ya. Iya. Ini ada video dari persembahan dari Kemendikbud RI. Betul. Yaitu mengenai saling mengenal Hari Waisak. Nah, dari sini kita akan lebih tahu lagi Mbak Santi. Betul. Silakan pemirsa saksikan dulu bersama-sama. Nanti setelah itu kita akan ngobrol dengan ahlinya ya mengenai perayaan Waisak. Mangga, silakan. Bodi. Bodi! Iya. Kamu kenapa sih ngomong aja dari tadi loh? Kenapa sih, Bot? Aku cuma seneng aja. Karena kan sebentar lagi hari Waisak. Oh iya, udah mau Waisak lagi aja. Nggak kerasa ya. Udah sore nih. Pulang yuk. Yuk, ayo. Dadah teman-teman, para Glenn. Sampai jumpa besok. Dadah, Dadah. Bot. Hati-hati ya. Oke. Far, Bodi selalu terlihat bersemangat ya ketika Waisak tiba. Iya dong. Itu sama aja kayak aku selalu senang pas lebaran tiba. Atau kalau kamu selalu senang pas hari Natal tiba, ya kan? Iya juga sih. Hai Kak, hati-hati ya. Tapi Far, waktu Waisak tiba, orang anak Bodi tuh ngapain aja ya?
harusnya mereka tuh punya ritual gitu loh. Kayak nyain lilin, terus main lampion gitu. Udah sih. Apaan sih Glenn? Gimana kalau besok pas kita mau ke rumah Bodi buat ngerjain tugas, terus kalian tanya, apa nih itu Waisak? Gimana? Boleh, boleh. Oke, Del. Deal. Bud. Kita punya pertanyaan buat kamu. Bud, makna dari Waisak itu apaan sih? Terus Bud, kamu tuh biasanya ngapain aja sih pas lagi Waisak? Bud, kalau perayaannya biasanya di mana? Terus Bud, kamu sama keluarga kamu tuh harus meditasi gitu ya pas lagi Waisak, ya kan? Sebentar. Aduh, banyak banget ya brand kalian. Besok pagi aku mau ke Wihara. Gimana kalau kalian berdua ikut aku bertemu Romo Pandita? Masuk yuk. Yuk. Namo Buddhaya, selamat pagi Romo. Namo Buddhaya, selamat pagi Budi. Kamu apa kabar? Sehat? Sehat Romo. Oh iya, kenalin. Ini sahabat-sahabatku, Farah dan Bran. Iya, salam kenal. Salam kenal Romo. Namo Namo Buddhaya. Buddhaya. Namo Buddhaya. Jadi ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Romo, kami dan Bodi kan sudah berteman cukup lama, tetapi kami masih mendapatkan sedikit informasi dari Bodi mengenai Hari Raya Waisak Romo. Kita sebagai umat beragama, kalau mau saling menyayangi, tentu harus saling mengenal. Betul bukan? Betul Romo? Baik, baik. Mari kita ngobrolnya sambil jalan-jalan. Mari, Boleh, mari. boleh Romo? Yuk. Romo, makna perayaan Waisak itu apa sih? Perayaan Waisak atau Trisuci Waisak sangat bermakna bagi kami umat Buddha. Kenapa bermakna? Karena perayaan Waisak memperingati 3 peristiwa agung. Nah, 3 peristiwa agung ini terjadi pada saat bulan yang sama, saat Purnama Sidi di bulan Waisaka. Peristiwa agung pertama adalah kelahiran Pangeran Siddhartha bakal Buddha. Peristiwa agung kedua adalah pada saat Pangeran Siddhartha mencapai kebudaan. Peristiwa agung ketiga adalah pada saat Sang Buddha wafat. Kita umat Buddha menyebutnya parinibbana. Kami umat Buddha menjunjung tinggi ajaran Sang Buddha. Kami meneladani sikap dan ajaran Sang Buddha. Karena kami mengikis 3 kekotoran batin, yaitu loba, dosa, dan moha. Loba sendiri artinya keserakahan. Dosa artinya kebencian atau rasa dendam. Sedangkan moha adalah kekotoran batin. Lalu kenapa sih di wihara banyak banget bentuk-bentuk Buddha? Lalu apakah Buddha itu disembah oleh umat Buddha ya? Buddha Gautama bukan Tuhan untuk umat Buddha. Sosok Siddhartha Gautama lebih merupakan panutan untuk umat Buddha. Seperti yang adik-adik lihat, sosok Buddha hadir dalam berbagai keadaan. Ada yang bermeditasi dalam posisi duduk bersila, berbaring, atau berdiri. Ada juga sosok Buddha sedang mengajarkan Dhamma. Nah, bentuk-bentuk Buddha ini dihadirkan agar kami umat Buddha terus teringat ajaran-ajaran kebajikan yang diajarkan oleh Buddha Gautama. Lalu Romo, pada hari Waisak, ritual apa saja yang dilakukan oleh umat Buddha? Umat Buddha merayakan Waisak di wihara-wihara, candi, maupun di tempat-tempat ibadah lainnya. Saat melakukan puja bakti, yang dilakukan adalah
membaca parita, mengulang suta-suta Sang Buddha, melakukan meditasi, serta mendengarkan dhamma, dan juga ada ritual lainnya, seperti memandikan bayi Siddhartha. Itu melambangkan menyucikan hati dan pikiran kita. Wah, ini mirip juga dengan ajaran agama Islam, Romo. Jadi dalam tradisi Islam, puasa Ramadan ada proses penyucian diri, Romo. Begitu juga dalam tradisi Kristiani. Kami menyebutnya puasa dan pantang selama 40 hari, Romo. Pada hakikatnya, seluruh umat beragama haruslah menyucikan hati dan pikiran. Romo, saat Waisak, masyarakat seringkali menyalakan cahaya dalam berbagai bentuk. Nah, ritual itu biasa dilakukan untuk apa, Romo? Jadi begini, kita menyalakan cahaya karena kita percaya bahwa sebagai manusia harus menjadi penerang antara satu sama lainnya. Melambangkan berbagi cinta kasih kepada seluruh masyarakat yang ada di seluruh dunia. Dadah, Bos. Dadah. Sampai jumpa ya. Glenn, ajaran Buddha indah juga ya. Iya, aku juga ngerasa banyak kesamaan dengan agamaku. Tapi yang bedanya cara pendekatannya. Iya. Jadi apa yang diajarkan Buddha ke umatnya adalah untuk mencintai satu sama lain. Dan ini sama halnya dengan ajaran Nabi Muhammad kepada umat Islamnya untuk saling mencintai sesama manusia. Dan juga sama halnya dengan ajaran Yesus Kristus, yaitu cinta kasih kepada umat Kristianinya. Betul kan? Betul. Tapi, Par, kita bertiga unik ya. Berbeda agama, tapi saling terbuka. Iya dong. Tapi emang sih, Bodi itu kalau ngebantu orang tuh tanpa pamrih gitu, ya kan? Iya. Aku jadi keinget deh. Dia itu kan pernah bantu aku waktu lebaran itu. Jadi dia itu bikin ketupat bareng aku. Ya, kalau nggak ada dia sih, mungkin aku nggak bisa lebaran, Glenn. Wah, dia emang orangnya baik. Susah cari teman kayak dia. Iyalah, langka banget kan. Glenn, aku ada ide nih. Ide apaan? Gimana kalau misalkan kita bikin Waisaknya Bodi lebih menarik? Gimana? Apa? Jadi gini, kita bikin daun teratai gitu kan. Nah, habis itu di tengahnya kita taruh lilin. Buddhang Bhagavantam Abhiwadhemi. Buddhang Bhagawantam Abhiwademi. Bodi, sini bantuin, masih banyak. Saya datang. Foto yuk. Wah, boleh yuk. Boleh banget tuh. Dadi. Teman-teman, terima kasih banyak ya. Sama-sama, Bot. Santai, Bot.
jadi tambah jelas kan Mbak Santi. Betul sekali, Tadi Mas. sudah ada refleksi, terus Betul. ditambah video ini. Nah, tadi sesuai dengan janji kita, kita akan keliling-keliling di wihara ini untuk mengerti dan memahami lebih dalam Oke. mengenai Waisak dan beberapa hal yang terkait dengan agama Buddha. Yes. Nah, perhentian pertama kita kemana nih, Mas? Kita akan menuju ke Kuti. Kuti. Kuti itu apa, Mas? Kuti itu adalah tempat tinggal ya para biku atau tempat tinggal para Bante? bante, ya, para bante yang akan memberikan pengajaran, pendidikan terhadap keagamaan Buddha. Oke. Ini akan menarik para pemirsa. Nanti ada Bante yang nemenin kita ya? Kita akan ngobrol dan berdialog dengan para bante di sana. Oke. Yuk. Baik para pemirsa, Pemirsa. yuk kita jalan-jalan mengelilingi Vihara Dhammacaka di Sunter ini. Ayo. Sampai kita. Oh, iya. Nama budaya Bante. Budaya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sekali kita diizinkan untuk bersilaturahmi di sini. Ini yang namanya kuda. Iya, ini namanya Kuti. Oh, yang boleh ditinggal di sini siapa ini Bante? Kalau yang boleh tinggal di sini itu para bantenya di sini ada 7. Oh, ya. gitu. Jadi ada Bante Sukemo Mahatera, Bante Ratanadiro, Bante Abiseno, Bante Kusala Sarano itu saya sendiri. Oh, Kusala Sarano, ya. Kemudian ada Bante Dirak Cito, Dirak Sarano, dan Adi Cito. Ya. Bante, apa bedanya Bante dengan biku? Nah ini kan kalau orang awam kan kayak aku taunya biku gitu loh ya kan. Nah cuman begitu kenal teman-teman yang Buddhis ini ada yang nyebut Bante, ada yang nyebut biku. Nah ada bedanya nggak Bante? Oh iya. Jadi kalau Bante itu sebutannya guru. Ya. Oke. Jadi guru. Nah, kalau biku ini ya sebutan untuk ya seorang biarawan begitu. Istilahnya mungkin kalau di saya di Islam, kalau Bante itu para ustadznya. Ya, seperti itu. Ya. Kalau para biku itu para ulamanya, para kiainya. Oh gitu. Cocok Mas, betul. Mungkin kalau di Mbak Santi prater ya? Prater betul. Prater, kalau udah level tinggi pastor. Pastor atau romo biasanya. Betul, ya. Nah, berarti Bante nih sampai kita kan. Nah, kita bisa nanya-nanya nih, Mas Sastro ya. Iya, wah ini menarik sekali, saya udah keliling-keliling tadi di sini, nyaman. Iya, baik. Ini Bante, ini kan kita merayakan Hari Raya Waisak. Ya, betul. Kebetulan ini kita sebagai sesama saudara sebangsa, kita ini merayakan ini bersama-sama, berbagi bahagia. Nah, sebetulnya Waisak ini sejarahnya bagaimana ini Bante? Supaya kita ini tahu semua. Iya, merayakan apa sih Waisak ini Bante? Oh iya, baik. Ya, jadi Waisak ini itu kita memperingati 3 peristiwa. Ya, 3 peristiwa yaitu yang pertama kita memperingati kelahiran dari Pangeran Siddhartha. Nah, kemudian yang kedua kita memperingati pencapaian pencerahan dari Siddhartha menjadi seorang Sama Sambuddha. Yang ketiga kita memperingati parinibbananya beliau, jadi wafatnya Sambuddha itu sendiri. Ya, berarti sekaligus kelahiran, wafat dan pencerahan. Jadi siklus hidupnya Pangeran Siddhartha Gautama ya. Oke, makanya Trihari Suci Waisak itu. Tri Suci Waisak itu karena tiga perayaan yang peristiwa yang luar biasa ini. Jadi Tri Suci artinya 3 peristiwa yang suci yang dialami oleh Sang Buddha sendiri, oleh Pangeran Siddhartha sendiri. Seperti itu. Apa sih makna terpenting dari perayaan Tri Suci Waisak ini yang bisa kita gali, kita ambil dari situ? Jadi ya selain umat Buddha kita memperingati 3 peristiwa ini, kelahiran, pencerahan, kemudian parinibbananya Sang Buddha, makna yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai umat Buddha itu bisa kembali dapat mempraktekkan dhamma ajaran Sang Buddha itu sendiri. Jadi kita ketika perayaan Waisak kita kembali untuk mengingat ajaran Sang Buddha. Begitu. Ini harus kita gali nih. Kira-kira ajaran Sang Buddha yang
seperti apa? Iya, Ya, yang utama ya. Yang utama ya, tentang kebajikan-kebajikan seperti apa yang bisa kita tularkan, kita bisa Iya. sampaikan kepada umat dan seluruh warga masyarakat bangsa Indonesia Iya, ini gitu ya. iya, Apa itu kira-kira itu? Oh iya, jadi ajarannya yang beliau ajarkan ya memang ya sangat banyak. Ya. Jadi kalau menurut ya di dalam kitab suci ini beliau itu Ya. ya sekitar 84.000 kelompok dhamma. 84.000. Iya, betul. Oke. Jadi dari semua ajaran beliau ini dapat dirangkum menjadi 3 ajaran. Menjadi inti ajaran dari Sang Buddha yaitu jangan berbuat jahat, Oke. perbanyak kebajikan, Ya. kemudian kita mensucikan pikiran. Ini menjadi inti dari ajaran Sang Buddha itu sendiri. Agama Buddha ini selalu menenggungkan cinta kasih ya Bante Iya, ya. betul. Makanya Jadi ketika umat Buddha ini ketika membaca doa atau membaca patah suci seperti puja bakti, itu di akhir kegiatan kita selalu mengucapkan kalimat Sabe Sata Bawantu Sukitata. Artinya semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya. Ini aku paling mendoakan suka. semua Iya, orang. semuanya. semua loh. Tidak semua hanya- makhluk. iya, Betul, betul. tidak semua orang. Betul, makhluk pun banyak, Mas. Iya, Ada makhluk makhluk pun manusia banyak. seperti Betul. kita ya, hewan, pepohonan ya. Iya. Ini kuti ya Kuti, namanya, ya, ya. namanya kuti. Jadi Iya. apakah ini umat yang datang atau masyarakat yang datang bisa datang ke sini untuk belajar atau gimana gitu? Oh iya, jadi di sini ya kalau misalnya ada umat yang ingin konsultasi, itu bisa datang ke sini. Jadi konsultasi dengan para bantenya. Mungkin umatnya juga ada permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Jadi mereka umat-umat ini bisa menanyakan langsung kepada para bantenya. Oke. Ya, Ini ada beberapa Ucapan selamat Hari Raya dari Waisak. para tokoh-tokoh dan Oh, pimpinan agama Iya, baik. sebagai wujud kebersamaan. Ya, terima Pak. kasih, Anumodana, Kita, ya. Ya. kita akan mendengarkan bersama-sama dulu Oh, iya. ucapan selamat dari para pimpinan, para tokoh ya, yang sebagai wujud kebersamaan kita dalam memperingati acara Waisak pada kesempatan kali ini. Dipersilakan. Namo Buddhaya. Pertama kali saya memberikan apresiasi kepada umat Buddha atas penyelenggaraan perayaan Waisak 2565 tahun Buddhis yang diperingati tanggal 26 Mei 2021 dan digelar secara sederhana sesuai anjuran pemerintah dan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Hal ini tentu merupakan kewajiban kita semua, umat beragama sebagaimana yang diajarkan oleh Buddha kepada umatnya dalam mengatasi penderitaan. Selama 2 tahun berturut-turut, seluruh peringatan hari besar keagamaan dilaksanakan dalam suasana yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Interaksi sesama umat sebagai wujud rasa syukur dan berkah serta rahmat Tuhan Yang Maha Esa untuk saling berkunjung dan bersilaturahmi menjadi sangat terbatas. Disinilah kita sebagai umat beragama di Indonesia diuji untuk bisa memahami dan menjalankan nilai-nilai keagamaan yang kita yakini. Berbahagialah bahwa kita memiliki konsepsi beragama yang mengambil jalan tengah, melaksanakan praktik kehidupan beragama yang moderat, sehingga mampu menghadapi tantangan perubahan tatanan sosial dalam kehidupan. Sebagai umat beragama kita meyakini bahwa setiap persoalan yang terjadi hanya bisa diatasi jika manusia memiliki kedamaian dalam hidupnya. Kedamaian yang ditopang oleh tekad teguh untuk menghayati kebenaran Dhamma sehingga terus menghiasi hidupnya. Kedamaian dan kebahagiaan menjadi tanggung jawab bersama. Kesulitan dan persoalan-persoalan juga harus dihadapi dan diselesaikan secara bersama. Demikian juga kepada seluruh umat Buddha Indonesia juga mempunyai tanggung jawab untuk ikut membangun masyarakat yang rukun, damai, dan sejahtera. Peluang besar ada di depan, bagaimana umat Buddha Indonesia dapat turut serta dalam pengembangan Candi Borobudur sebagai super prioritas. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan bahwa pemerintah sudah mengambil langkah strategis dalam merealisasikan program restorasi Borobudur yang berfokus pada nilai-nilai spiritual
dan pendidikan dari situs Borobudur. Jadikanlah nilai-nilai luhur itu sebagai spirit untuk bangkit dan bersatu, bersama-sama menjadikan Candi Borobudur sebagai destinasi kunjungan religi agama Buddha dunia. Saya yakin dan percaya bahwa dengan memahami kebenaran Dharma yang hakiki, umat Buddha Indonesia dapat mengambil peluang tersebut dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah maka melalui momentum peringatan Hari Trisuci Waisak 2565 tahun Buddhis ini, saya berpesan kepada seluruh umat Buddha untuk terus merekatkan tali persaudaraan antar sesama sebagaimana tertuang dalam kitab suci Dhammapada yang menyatakan bahwa kelahiran para Buddha merupakan sebab kebahagiaan, pembabaran ajaran benar merupakan sebab kebahagiaan, persatuan merupakan sebab kebahagiaan, dan usaha perjuangan mereka yang telah bersatu merupakan sebab kebahagiaan. Demikian pesan yang dapat saya sampaikan atas nama pribadi maupun selaku Menteri Agama Republik Indonesia. Saya Yakut Khalil Qaumas mengucapkan selamat Hari Raya Trisuci Waisak kepada seluruh umat Buddha Indonesia. Semoga umat Buddha sekalian dapat memiliki pikiran, ucapan, dan perilaku damai sebagai wujud nyata cahaya kebenaran dalam meningkatkan kualitas beragama dan kerukunan antar sesama. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Ki Hajar Dewantara, yang pemikiran dan sosoknya selalu menjadi inspirasi kami di Kemendikbudristek, telah mencetuskan konsep pendidikan humanis yang mengedepankan kemerdekaan lahir batin dalam belajar, serta penguatan karakter peserta didik. Tuntutan pekerjaan dan perkembangan teknologi yang begitu pesat seperti sekarang ini seringkali membuat kita lupa akan pentingnya rasa kepedulian dan cinta kasih antara sesama manusia. Padahal keduanya merupakan nilai yang sangat diperlukan untuk mempererat persatuan dan kebinekaan Indonesia. Oleh karena itu, kita, para orang tua dan guru, mengemban tugas bersama untuk menjadi teladan dalam kebajikan bagi anak-anak Indonesia yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Mari jadikan Hari Raya Trisuci Waisak 2565 DE ini sebagai penguat niat kita mewujudkan Indonesia maju dan bersatu dengan menumbuhkan rasa cinta kasih dalam diri kita masing-masing. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak, damai di hati, damai di bumi pertiwi. Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Saya Mubarak Ahmad Kamil, Ketua Umum Pemuda Muslim Ahmadiyah Indonesia, kepada saudara-saudariku umat Buddha di seluruh Indonesia yang sedang merayakan Hari Trisuci Waisak tahun 2021. Semoga perayaan berjalan lancar dan penuh hikmat. Mari kita jadikan Hari Trisuci Waisak ini menjadi momentum untuk menjadi manusia yang lebih sederhana dan lebih bersyukur. Juga selalu menyebarkan kebaikan, kebahagiaan, dan menyebarkan semangat persaudaraan. Mari kita jadikan Hari Trisuci Waisak ini menjadi momentum untuk semakin optimisme dalam menghadapi masa-masa sulit, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Bersama Gerakan Optimisme Indonesia, mari sama-sama kita membangun Indonesia yang lebih tangguh, yang lebih maju, lebih makmur, lebih adil, dan lebih beradab. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, saya Nain Suryono, Presidium Pusat Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak. Semoga Hari Raya Waisak memberikan makna di dalam kehidupan, terutama dalam kehidupan kebangsaan, selalu rukun,
selalu bersatu, bergandeng tangan dengan kita semua untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Terima kasih, Rahayu. Oke, nah, waduh menarik sekali ya. Iya. Para tokoh-tokoh ngucapin selamat. Selamat Jadi, Hari Raya Waisak. Suasananya jadi sejuk Adem. dan damai, adem. Kayak kan? suasana kita hari ini ya Mas ya. Iya, waduh luar biasa. Inilah indahnya Indonesia, betul. indahnya keberagaman Iya. yang kita nikmati bersama-sama. Oh, saudara kita yang Buddhis merayakan hari besar, kita turut berbahagia. Betul. Yang lain Kemarin ikut Idul Fitri semuanya ikut bahagia. Berbahagia, iya. Kemarin apa? Nyepi, kita Imlek, semuanya Natal. Imlek, Iya. kita semuanya luar biasa. Indonesia tuh harusnya kayak gini memang. Mas. Iya, Ya kan? ya memang begini. Inilah aslinya Indonesia itu mestinya. Oke, Kita belajar lagi nih dari Bante nih. Tadi Nah, apa pelimpahan? Pelimpahan berkat. jasa. Pelimpahan jasa. Pelimpahan Iya, jasa. ya. Itu gimana Itu itu? apa Bante? Ya, pelimpahan jasa kalau dalam bahasa Palinya itu dikatakan sebagai pati dana. Pati Ya, artinya kalau bahasa Indonesianya pelimpahan jasa. Jadi umat setelah berdana makan kepada para biku, nah, kemudian umat ini melakukan pelimpahan jasa yang disimbolkan dengan air. Jadi ada ya seperti gelas begitu ya, gelas ada satu yang berisi air, satunya ini kosong. Nah, jadi gelas yang berisi air ini dituang di gelas yang kosong. Ini seperti kita berbagi jasa kebajikan kepada Simbol ini ya. betul. Ya, Kemudian kita gelas ini airnya tuang di gelas yang kosong. kosong. Ya, jadi kita melimpahkan jasa kebajikan yang kita lakukan kepada para mendiang, para leluhur, keluarga yang meninggal seperti itu. Dengan harapan supaya keluarga kita yang meninggal ini juga ikut berbahagia dengan kebajikan yang dilakukan oleh keluarga yang masih hidup. Ya, begitu. Terus airnya ini yang dilimpahkan tadi diminum atau gimana ini Biku? Air yang dilimpahkan ini tadi. Oh iya, jadi setelah umat selesai berpati dana, pelimpahan jasa, airnya ini kembali bisa dituang di tanaman. Di tanaman. Air berkah lah kira-kira seperti itu. Tanaman mana aja ya, Bante? Tanaman mana aja. Nah, dan ini juga sebagai bentuk kebajikan juga yang dilakukan juga. Betul, kepada sesama karena tanaman jadi hidup, jadi tumbuh. Pay it forward ya kalau bahasa Inggris ya. Ya, betul. Meneruskan kebaikan ya. Meneruskan kebaikan. Jadi berkah dari para Bante, para biku melalui air ini kemudian diterima, kemudian disiramkan untuk tanaman. Nah, pati dana ini dilakukan berapa lama, Bante? Setiap hari kah? Atau setiap saat bisa dilakukan atau pada momen-momen tertentu aja ini? Nah, iya. Ya baik, jadi pati dana ini sebetulnya bisa dilakukan setiap saat. Nah, setiap kali seseorang umat Buddha berbuat kebajikan, ini bisa dilimpahkan kepada keluarga yang sudah meninggal. Dengan simbolisasi ritual seperti itu tadi, menuang air tadi. Kalau simbol seperti itu biasanya itu dilakukan ketika ada para biku saja. Jadi kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari umat berbuat kebajikan, bisa cukup dengan bertekad dalam hati. Semoga dengan jasa kebajikan yang saya lakukan ini melimpah kepada keluarga yang sudah meninggal. Semoga mereka juga berbahagia. Seperti itu. Kembali lagi semua makhluk, Mas. Iya. Tidak hanya yang masih hidup, bahkan yang sudah meninggal pun kita kasih hubungan spiritual agar mereka pun berbahagia. Itu masih ada, luar biasa ini kita ini jadi belajar dan tahu ya. Inilah para pemirsa, enaknya kita bisa saling belajar dan memahami sehingga kita bisa saling tahu. Kalau saling paham, saling tahu, maka akan timbul empati di antara kita. Waduh, ini Bante terima kasih sekali banyak informasi. Kita akan pamit untuk jalan-jalan lagi. Tapi Mbak Santi, sebelum kita jalan-jalan dan keliling, kita nikmati dulu kali ini. Ada persembahan sebuah lagu yang menceritakan tentang kelahiran Bodhisattva. Dibawakan oleh siapa, Mas? Anthony Jolen. Untuk itu para pemirsa, yuk kita nikmati lagu berikut ini. Dan Bante terima kasih sudah menerima kami. Terima kasih dan informasinya luar biasa dan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Bante. Baik, kita nikmati persembahan berikut ini. Halo semua, nama saya Anthony Jolen. Hari ini saya akan mempersembahkan sebuah lagu. Judul lagunya Kelahiran Buddha Gautama. I hope you enjoy.
keselamatan manusia. Damai jalanmu yang mulia, kini beritakan kasih sayang, di mana penuh kesadaran, satu jalan keimanan. Di bawah pohon bodhi suci, sang bodhisatwa tekun bersamadi, mencapai penerangan yang sejati, hilang lenyap derita duniawi. Damai jalanmu yang mulia, kini beritakan kasih sayang, di mana penuh kesadaran, satu jalan keimanan, satu jalan keimanan. Terima kasih. Namo Buddhaya. Ya, Oh. Namo Buddhaya. Aduh, terima Iya. kasih. Ini Iya. kita sudah diperkenankan datang di gedung. Ini gedung apa ini namanya? Ini namanya Gedung Upusatagara. Oh, Pusatagara. Pusatagara. Upusatagara, upusata artinya tempat berdiam, gara adalah gedung. Oh, Iya. gedung tempat berdiam, Berdiam. supaya menep ya. Terima kasih Romo Andi sudah Iya. menerima kita di sini. Iya. Ya. Saya Pak Sastro, Dengan ini Pak Santi. Sandi. Iya. Kebetulan ini kita mau bersama-sama memeriahkan acara apa itu Waisak bersama. Iya, iya, teman-teman. iya. Oke, Nah, kita akan mau banyak tanya-tanya ini. Iya, agak banyak ya Romo ya. Soalnya ini bangunan cantik sekali ya. Iya. Mas Sastro luar biasa loh. Kemudian juga patung yang di belakang megah sekali ya. Nah, Tadi kita menyaksikan ya Romo Andi beribadah. Iya. Nah, ini gimana sih, kita pengen tahu tata cara beribadah di kalangan umat Buddha. Secara pribadi saya kalau melakukan penghormatan atau melakukan ibadah singkat setiap hari dari Senin sampai Jumat selalu di sini. Kalau pada saat hujan tiba saya selalu ada di gedung Dhammasala. Nah, jadi setiap pagi umat sering melakukan penghormatan. Mereka lalu memberikan penghormatan terlebih dahulu kepada Sang Buddha beserta siswanya. Di sana ada Moggallana yang mulia, Bhikkhu Moggallana. Samping kiri adalah yang mulia Bhikkhu Sariputta. yang di belakang ya Romo. Iya, yang di belakang. Yang samping itu ya, Ya, yang berdiri itu ya. samping kanan maupun samping kiri. Yang berdiri Ya, itu ya. Dan yang terakhir mereka memberikan penghormatan kepada Sanggaraja. Oke, Sanggaraja beliau adalah siapa Romo? Dia adalah Sanggaraja Thailand. Sudah meninggal, sudah wafat. Oh berarti ini apa? Biku tertinggi atau gimana? Sanggaraja kalau di Thailand itu biku
biku tertinggi. Biku tertinggi ya. Ya, usia beliau 100 tahun. 100 tahun. Iya. Ini tadi Mbak Santi pengen tanya apa Iya. pendeta? Aku begitu dengar kan Romo Pandita. Ini kok agak mirip-mirip Kristen, Katolik. Ada Romo, ada kalau Pandita, pendeta. Nah, Romo Andi boleh diceritakan nggak? Romo Pandita ini tugasnya apa nih kalau untuk di agama Buddha? Iya. Kalau sebagai Romo atau sebagai Rama Pandita, jadi sebutnya kalau kita di Buddhis itu sebutnya pandita, bukan pendeta, ya pandita. Kadang-kadang umat memanggil Romo atau Rama, ya. Nah, tugas saya adalah banyak. Salah satunya memimpin puja bakti di hari Minggu seperti biasa, dan juga kami bertugas untuk memberikan dhamma di sana, uraian dhamma ajaran Sang Buddha kepada umat-umat yang datang di Wihara Jakarta Dhammacakka Jaya ini. Dan juga tidak lepas dari itu saja, tugas kami sangat berat, ya. Kami melakukan upacara kedukaan di rumah duka, ya. Kemudian kita melakukan upacara kremasi, ya. Dan juga kita melakukan upacara pemakaman jenazah. Kemudian pelarungan abu jenazah. Dan juga kita melakukan tugas memberikan pemberkahan pernikahan bagi sepasang mempelai yang sedang mempelai. Berarti intinya Romo Pandita ini tugas pelayanan umat yang terkait dengan keagamaan. Aku dengar job desk-nya kan banyak banget. Apakah ini full time job, Romo? Oh, kami melayani masyarakat itu ya tidak full time ya. Kami juga adalah perumah tangga ya yang mengabdi di masyarakat, dan juga kami mempunyai anak, istri dan keluarga. Jadi tidak full time. Romo, ini kan gedung ini luar biasa. Ukiran ini. Waduh, sejarah pembangunan gedung ini dulu kayak apa ini? Ada suatu hari yaitu Yang Mulia Biku Sombat, ya, Yang Mulia Biku Sombat memiliki seorang guru yang bernama Acanirot, ya. Acanirot ini mempunyai kelebihan bahwa dia bisa menerawang, dan dia berkata kepada Yang Mulia Biku Sombat, "Oh Bante, di Jakarta ada sebuah tanah yang cocok untuk dibangun sebuah wihara." Ya, jadi bangunan ini kalau diresmikan pada tanggal 24 Agustus tahun 1985. Tahun 85? Iya. Kamu udah tua ya, tapi ini desain awalnya memang seperti ini? Mungkin ada pemugaran ya, ada pemugaran, ada penambahan relief-relief di samping kiri, di samping kanan. Nanti itu kita bahas, Nanti di atas itu undakan itu ya, undakan ukiran. Nah, di atas itu, di atas plafon itu ada dua gambar, dua cakra yang melambangkan satu melambangkan matahari, yang satu melambangkan bulan. Ini cakra ya, Romo ya? Simbol matahari dan rembulan. Ya. Artinya semoga Upusata yang dibangun ini berlangsung menyinari, berlangsung lama, panjang usianya. Seperti matahari dan bulan. Iya. Mbak, tadi Romo sudah bicara soal relief. Tadi di depan saya tapi sebelum kita bicara soal relief, ya, kita akan mendengarkan dulu ya ucapan selamat. Nah, ini Romo, karena perayaan Waisak kali ini merupakan kebersamaan kita, gitu dari ya. Gerakan Optimisme Indonesia. Dari ada saudara-saudara kita, para tokoh, para pimpinan umat beragama yang ingin mengucapkan selamat dari Raya Waisak. Nah, kita sampaikan dulu untuk memberikan ucapan selamat sebelum nanti kita bicara soal makna relief. Kita keliling gedung ini nanti. Dan nanti kita akan berkunjung ke Candi Pawon juga. Nanti kita ingin tahu ada apa makna di balik itu semua. Oke, kita saksikan dulu ucapan selamat.
Atas nama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, saya mengucapkan selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2565. Melalui perayaan ini, saya mengajak kita semua untuk menghayati pesan Sang Buddha Gautama untuk mengendalikan mata, telinga, hidung, dan lidah, guna melantangkan dan menyebarkan cinta kasih dan kebajikan. Hanya cinta kasih yang mampu menggenggam kita bersatu sebagai bangsa dan masyarakat majemuk dengan penuh kesungguhan. Cinta kasih menjaga kebinekaan dan membangun keluhuran bangsa. Semoga semua makhluk berbahagia. Namo Buddhaya. Salam kebangsaan Indonesia. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Wei Te Tung Tien. Segenap jajaran kepengurusan Permabudi dan keluarga besar Permabudi dimanapun berada. Izinkan saya atas nama pribadi, atas nama Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Matakin, atas nama segenap umat Konghucu di Indonesia menyampaikan selamat Hari Raya Trisuci Waisak. Semoga kita semua dapat meneladani dan menjalankan dharma dari Sang Buddha Gautama dan bisa menerapkannya dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sancai. Wah, ini ada relief ini loh. Pertama ngeliat udah bagus ini banget. apa makna di relief ini? Oh, Romo. Ya. relief ini Ya. menceritakan kehidupan Sang Buddha pada saat beliau masih menjadi dewa. Ya, dewa di alam Tusita. Ya, beliau bernama Seta Ketu kalau tidak salah. Ya, beliau duduk di singgasana. Ya, pada saat beliau sedang duduk ada para dewa yang menemani. Nah, para dewa menyaksikan bahwa Bodhisatta akan turun ke alam manusia Sebagai pangeran sebagai pangeran Siddhartha Gautama. Oke, Iya. jadi ini kehidupan pangeran Siddhartha sebelum pangeran Siddhartha Gautama Iya. ya. Perjalanan sejarahnya Iya. Pangeran Siddhartha dari yang diberkati para dewa-dewa itu sampai turun ke dunia gitu. Istilahnya apa Romo? Reinkarnasi ya? Kalau ini Tumimba bukan. lahir. Tumimba lahir. Bukan reinkarnasi. Beda bukan. lagi ya, beda lagi ya. Tumimba lahir. Tumimba lahir. Iya. Karena memang turun ke dunia gitu. Iya, untuk menyelamatkan umat manusia dari penderitaan. Iya, iya. Nah, relief yang kedua menggambarkan bahwa ada Ratu Maya. Nah, Ratu Maya itu yang itu ya, itu ya, tiduran itu ya. Ya, Ratu Maya bermimpi melihat gajah putih, kemudian masuk ke rahim ratu. Ya. Nah, setelah itu ratu itu sadar bahwa ratu itu mengalami pembuahan atau hamil lah ya. Nah, kemudian di samping kiri ini ada ratu sedang melahirkan, ya. Kemudian sang Bodhisatta itu lahir langsung berjalan 7 langkah di atas bunga teratai. Begitu lahir langsung jalan. Langsung jalan. Ini disimbolisasikan di relief ini. ada. Ya, ini yang berdiri ya. Nah, relief yang ketiga yang terakhir, pangeran sudah besar, sudah makmur hidupnya. Nah, pangeran ini tidak betah. Kenapa saya selalu ada di sini? Dia coba ingin lihat dunia luar. Dunia luar dia ternyata melihat ada orang minta-minta ya. Orang sakit. orang tua dulu. Nah, orang tua, orang sakit. Nah, Oke, berarti dia keluar istana untuk melihat realitas kehidupan yang sebenarnya, yang ternyata banyak jenisnya, tidak hanya seperti yang di istana, iya, benar, yang Pak. enak-enak, yang nikmat gitu. Ternyata begitu keluar lihat orang sakit, orang meminta-minta gitu. Dunia itu penuh penderitaan. Iya. Oh, jadi ini
kehidupan Nah. sebelum dan awalnya ya. Ini sebelum dia menjadi Buddha. Dia adalah pangeran. Pangeran ya. Ini Nah. yang di sana beda. Ini yang sini. Ini sambungannya ini. Oh, terusannya dari sini. Oke, Sambungannya. kita lihat Ini situ. jadi Coba. benar-benar kayak ini ya. Kayak slide film. Iya, Kayak iya, slide iya, film. satu cerita. Ini yang terusannya tadi. Iya, Lanjutan iya. dari sana ya. Iya. Nah, di sini dilanjutkan pangeran melihat orang sakit dan juga terakhir melihat pertapa. Oke. Oh, iya, iya. Oh, kalau yang di sini dari bawah ke atas ceritanya Iya, ya. dari Kalau di sana sana dari Atas, atas ke bawah. terus bawah ke atas lagi. Oh, iya. Sudah bacanya, dipikirkan bacanya dengan- begitu ya. baca. Oke. Jadi pada saat pangeran melihat 4 peristiwa, orang tua, orang sakit, orang meninggal dan pertapa. Nah, akhirnya sang pangeran memutuskan untuk meninggalkan istana, menjadi seorang pertapa, mencari obat untuk menyembuhkan atau mencari obat untuk membebaskan penderitaan. Ya. Nah, kemudian beliau pergi ke hutan bersama Kantaka, bersama kudanya, lalu pergi bertapa. Oh, itu pertapaannya di sana. Bertapa. Ya, di hutan Uruwela. Ya. Nah, yang gambar relief yang paling atas itu menandakan bahwa Sang Buddha telah mencapai penerangan sempurna. Oh, mendapat pencerahan setelah bertapa gitu ya. Mendapat pencerahan sempurna. Berarti oke, ini menarik. Jadi begitu masuk ke dalam gedung, ya kan? Ini Sudah. diingatkan. Slide-nya sudah Iya, ada. sudah dikasih Tentang lihat, siklus, diingatkan ada kehidupan apa, dari budaya. Waduh, luar Ini menarik biasa. sekali. Romo, saya dengar di sini ada apa miniatur Candi Pawon juga. Oh, ada di belakang terletak di kalau belakang. boleh kita ingin kesana ya juga, Romo ya. Oh, boleh, boleh. Kita Iya. pengen tahu dan belajar untuk itu, tapi sebelum kita ke Candi Pawon, kita mendengarkan dulu ucapan selamat dari para tokoh-tokoh agama ya yang ingin bersama-sama merayakan Waisak. Iya. Mereka ingin mengucapkan ucapan selamat Waisak. Untuk itu kami persilakan kepada para pemimpin dan tokoh masyarakat untuk memberikan ucapan selamat dalam perayaan Waisak kali ini. Dengan penuh syukur dan hati yang tulus, mewakili Konferensi Wali Gereja Indonesia, saya ingin mengucapkan selamat menyambut dan merayakan Hari Raya Trisuci Waisak tahun 2021 kepada saudara-saudariku umat Buddha di Indonesia. Semoga umat Buddha di Indonesia selalu berdiri di garda depan untuk ikut membangun masyarakat yang semakin peduli dan semakin cinta akan tanah air. Semoga dengan demikian semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Pancasila, Merdeka. Saya, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Wisnu Bawatenaya, Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2565 BE tahun 2021. Mari kita berkolaborasi dalam harmoni dengan cinta kasih, menjaga kebinekaan, membangun keluhuran bangsa menuju Indonesia maju. Sadu, sadu, sadu. Om Santi, Santi, Santi. Salam Pancasila, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Namo Buddhaya. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu dalam kondisi yang menyenangkan, gembira dan bahagia. Pada kesempatan ini, dari hati yang paling dalam saya mengucapkan selamat merayakan Waisak. Semoga semua
pencerahan yang disampaikan oleh Buddha Gautama menjadi petunjuk buat kita semua untuk hidup sederhana, untuk saling berbagi, untuk selalu memperhatikan kepentingan orang lain. Hidup sederhana, penuh kesahajaan, dan memperhatikan kebersamaan itu adalah intisari yang saya pelajari dari Sang Buddha. Semoga juga umat Buddha Indonesia akan selalu bersama-sama kita semua dalam mengembangkan konsep moderasi beragama di Indonesia ini. Dan saya yakin umat Buddha Indonesia memberikan kontribusi yang sangat penting bagi kehidupan umat beragama di Indonesia, sehingga kita selalu rukun, selalu damai, dan bersama-sama memajukan Indonesia yang lebih sejahtera dan membawa peradaban yang lebih baik untuk Indonesia di masa yang akan datang. Sekali lagi, selamat merayakan Waisak. Semoga semua pitutur dan semua petuah dan semua ajaran agama yang disampaikan oleh Buddha Gautama kepada kita semua mendapatkan tempat di hati kita, dan kita dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata sehari-hari, sehingga kita menjadi umat beragama yang selalu mengedepankan kemanusiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, pemirsa, kita sudah sampai di replika Candi Pawon. Nah, boleh kita akan dilihat berbincang-bincang, meneruskan menggali pengetahuan mengenai Wihara Dhamma Cakra dan Candi Pawon. Nah, ini gimana? Apa ceritanya replika Candi Pawon ini gimana? Iya, dan makna apa kenapa saja? Candi Pawon, Romo? Iya, gimana filosofinya apa nih, Romo? Pada saat terbentuknya gedung Upusatagara, dulu ini tidak ada gedung Candi Pawon ya. Nah, belakangan para pengurus ingin membentuk bangunan yang merupakan replika Candi Pawon. Candi Pawon ini lebih kecil daripada aslinya, ya 64% lebih kecil dari aslinya. Nah, Candi Pawon ini adalah tempat untuk menyimpan abu jenazah bagi orang yang sudah berjasa atas pembangunan Wihara Jakarta Dhamma Cakra Jaya ini. Ya, jadi apabila para donatur, para pengurus, para tokoh-tokoh yang penting sekali, nah abunya boleh diletakkan di dalam ruangan Candi Pawon. Ya, berarti di dalam sana ada beberapa orang ya? Di sana ada abu jenazah mendiang Bapak Anton Haliman. Nah, beliau adalah sumbangsi donatur besar. Dia menyumbangkan tanah wihara ini. Oh, ini tanah ini? Ya, tanah ini disumbang oleh beliau, Bapak Anton Haliman Jaya. Iya. Jadi ini kenapa yang dipilih Candi Pawon untuk ini? Kenapa nggak Candi Borobudur atau candi yang lain? Kalau Candi Borobudur mah terlalu besar untuk membangun tanah sekecil ini. Nah, mungkin pengurus ingin membentuk suatu candi kecil yang dapat dijadikan tempat penyimpanan abu jenazah. Maknanya sama, tapi kita disesuaikan dengan kondisi yang ada. Tidak hanya Pak Anton Haliman, ada pendiri Sangga Theravada Indonesia, yaitu Bapak Cornelis Wowor. Beliau adalah mantan biku Agabalo. Beliau juga mendapatkan fasilitas untuk menempatkan abu jenazah beliau di sini. Romo, ini kalau ada orang awam nih yang non Buddhis mau datang ke sini tuh boleh nggak? Oh, sangat boleh sekali. Sangat boleh ya. Kalau pengen belajar tahu informasi gitu ya. Sebetulnya itu ajaran Buddha itu sebetulnya kalau mau kita lihat itu kan bukan
agama sebenarnya ya. Itu Nilai, ajaran. nilai universal. universal Iya, ajaran universal yang ditemukan oleh Siddhartha Gautama, Pangeran Siddhartha Gautama. Pertapa Siddhartha Gautama. Oke, jadi anytime teman-teman mau datang sini mau belajar mau lihat-lihat silakan gitu Romo ya. Aduh, luar biasa sekali loh. Ini kita sudah seperti apa ya, menziarahi spiritual. Betul. Nah, tapi sedikit pesan untuk pemirsa di rumah, jangan lupa setiap kali ke tempat ibadah itu tolong tata cara berpakaiannya diperhatikan. Sopan santunnya. Betul. Karena gimana pun juga ini kan tempat ibadah ya. Orang berdoa. Jadi kenakanlah pakaian yang sopan dan layak ya teman-teman. Yang sopan, sikap yang sopan karena ini walaupun mungkin tergoda untuk foto-foto ya, fashion tapi tetap pakaian diutamakan. Foto-foto boleh loh. Pakaian mini, pakaian apa seksi gitu ya, tidak dianjurkan. Terima kasih loh. Terima kasih banyak. Sudah memberikan banyak informasi, memberikan banyak penjelasan ya, aduh luar biasa. Nah, para pemirsa, setelah kita mendapatkan informasi, mendapatkan banyak pengetahuan, kita akan kembali. Betul. Menyaksikan satu hiburan. Ini merupakan hasil produksi dari teman-teman Permabudi. Waduh, generasi muda-mudi nanti boleh ditonton, ini videonya lengkap sekali Mas. Teman-teman dari berbagai agama itu dikumpulkan jadi satu. Oke. Iya, kita nggak usah panjang lebar biar teman-teman pemirsa nonton sendiri di rumah ya. Kita saksikan video berikut ini.
Santi, Yes, kita Mas. sudah keliling berziarah untuk menyaring informasi, menimba pengetahuan, sudah ketemu Bante, sudah ketemu Romo Pandita, Betul. mengunjungi replika Candi Pawon dan beberapa gedung yang waduh luar biasa. Ini Wihara Dhammacaka Berarti ini ini keren sekali. komplit. Satu kompleks ya. Iya. Nah, sekarang kita di gedung yang baru nih, Mas. Oh, ini di ya. belakang kita ada Ya. Wisma Narada. Narada ya. Kita kali ini akan ngobrol sama anak-anak muda. Wah, asik. Ya, anak-anak muda Buddhis. Ya. Kita akan ngobrol sedikit lah mengenai pokoknya tentang mereka deh. Betul, Anak-anak muda dan Buddhis zaman sekarang seperti aktivitas apa? mereka Iya. termasuk dalam mempersiapkan acara perayaan Waisak bersama kali ini. Betul. Oke, Yuk, yuk kita masuk. Pemirsa, kita langsung masuk ke gedung Wisma Narada. Ayo. Nah, Mas Sastro, kita Ya. udah lesehan nih. Asik ini kita berada di suatu gedung yang sangat nyaman dan luar biasa. Ini Masih gedung ini. bagian dari Wihara Dhammacaka. Ya, Ini yaitu- kita sekarang ada di dalam gedung Wisma Narada. Ya, dan kita akan berbincang-bincang dengan teman-teman generasi muda Buddhis. yaitu- Generasi aku. Nah, boleh lah, pokoknya ada budanya ya. Nah, saat ini generasi muda tempo dulu. Iya, iya, iya. Nah, Sepakat, ini Kiai. teman-teman dari Hikmah Budi. Hikmah Budi. Iya, Ya. Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia. Oke, boleh. Kebetulan ini kita berbincang-bincang langsung dengan ketua terpilih ini. Oh, ya. Mas Ira. Kalau gitu, Terima kasih. silakan. Diperkenalkan Terima dengan kasih, teman-temannya Kiai. siapa aja Ya, yang hadir ya, untuk ya. ngobrol kesempatan kali Jadi ini. sebelumnya saya Wiryawan merupakan ketua terpilih Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia. Ya. Dan yang di samping saya ini sebelumnya merupakan ketua cabang Bandung, Bandung. Bung Rapindra namanya. Wah, ini Kiai. jauh-jauh dari Bandung ke sini ya? Oh iya, Kiai. Wah, luar Nah, biasa. kemudian sampingnya ada Bung Zulpan ketua Jakarta Barat. Jakarta Barat. Kemudian ada Bung Wiki Wahyudi ini kita akan orbitkan menjadi ketua Batku. Amin. Hikmah Budi Jakarta. Kiai. Oke. Ini masih kuliah semua ya? Masih. Kita juga kuliah kan, Mas ya? Ya, kuliah cinta di matamu. Kuliah kehidupan. Iya, iya, iya. Nah, iya, iya. kita ngobrol-ngobrol dong. Ya. Sebagai generasi milenial, kaum muda masih kuliah, ya kan? Ini Waisak ini kan ceritanya panjang ya, bahwa Ya, ritualnya juga betul. banyak, ya kan? Betul. Nah, ini udah 2 tahun terakhir ini tidak bisa melaksanakan Waisak dengan ritual yang sepenuhnya, ya dong, ya kan? Kalau ritualnya sepenuhnya. Sepenuhnya, sorry. Perayaannya. mungkin Seremoninya. tidak seperti Seremoninya, ya. ya kan? Perayaannya nggak seperti Biasanya tahun kan sebelumnya. bisa di Candi Borobudur. Iya. Dan saya selalu menyaksikan meriah banget. di Candi Lepas Borobudur. lampion. Nah, ini Iya, udah 2 betul. tahun terakhir ini kan Ya. nggak bisa kemana-mana ya hitungannya Iya. ya gitu. Nah, ini sebagai anak-anak muda gimana nih rasanya nih Ya. Iya. Waisak 2 tahun terakhir ini? Gimana? Mau siapa? Mas Wiryawan dulu jawab? Ya, Iya. silakan. Biar saya dulu kayaknya nih. Iya, Kiai. boleh. Ketua. Ketua, kasih contoh ya. Iya, 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 iya. Jadi karena ini memang menjadi sebuah wabah dan pandemi begitu Iya. Kiai. Jadi kita juga harus menghormati aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, demi kebaikan bersama. Demi kebaikan ya. bersama dan juga dalam hal ini tidak hanya di Indonesia gitu Iya, kan. betul. Karena memang seluruh dunia juga Iya. merasakan hal yang sama. Dan tidak hanya Waisak, Idul Fitri juga. Idul Fitri kemarin. juga. Nah, itu yang saya maksud Kiai. Jadi bukan hanya agama Buddha sebenarnya Iya, tidak. iya. Dalam bukan berarti tidak boleh menjalankan ibadah, tetapi dalam bentuk seremoni. Ya. Jadi seremoni perayaan mungkin dilakukan lebih sederhana lah, gitu kan. Yang awalnya mungkin kita bisa kumpul ribuan orang, ya mungkin ini hanya cukup keluarga gitu. Dan kami dari Hikmah Budi sendiri memang harus mendukung hal ini. Kan dari biasa perayaan meriah terus sekarang virtual. Ada yang hilang nggak sih rasanya? Mungkin kalau secara secara hati dan nurani mungkin tidak ada lah, karena Tidak memang ada, ya, karena- tujuan kita merayakan ini kan bukan untuk semata-mata, sebenarnya bukan untuk berkumpul, Ya. tetapi bagaimana kedekatan hati dan nurani ini kepada kepercayaan kita Ya, terhadap ya. Sang Buddha misalkan, Ya, untuk ya. merenungi tentunya sifat-sifat luhur Buddha Ya, begitu. betul. Kiai. Meskipun dari segi rasa ada yang kurang, tapi dari segi spirit tetap. Iya, kita jaga. spiritualnya itu. Gua tanya di Julpan nih. Nah, Hati-hati Pan. loh, satu-satu loh ditanyain loh. Iya loh. Sebetulnya bagi anak muda milenial seperti Anda semuanya ini, apa sih makna Waisak itu sebetulnya gitu? Ya tentunya Waisak itu kan kita memperingati 3
pokok penting, kelahiran Pangeran Siddhartha, terus bagaimana Pangeran Siddhartha mencapai kebudaannya, terus juga Pangeran Siddhartha itu parinibbana. Nah, di momen Waisak itu ya di tengah pandemi seperti ini, walaupun tidak bisa merayakan secara meriah begitu, tapi kan tidak menurunkan keimanan kita. Kembali lagi dengan teknologi seperti ini pun, walaupun Waisak tidak terselenggara secara mewah, tapi kembali lagi dengan teknologi itu, ajaran Buddha itu kita resapi. Bagaimana cinta kasih universal itu bisa terselenggara dengan adanya Waisak secara virtual. Tentunya bisa kawan-kawan kita di sana kan di daerah mungkin yang tidak sempat ya jauh, bisa memaknai itu dengan bagus. Kita juga jadi belajar banyak ya, bahwa walaupun tidak ada perayaan meriah, perayaan sebenarnya itu adalah di dalam hati kita. Ya kan, gimana kita menyikapi, memaknai perayaan hari raya ini ya. Baik mau Waisak, mau Lebaran, mau Natalan, mau Imlek ya. Oke. Ini udah dewasa sekali mereka ya. Ini dari Bandung nih, dari Bandung. Dari Bandung boleh silakan. Kumaha Bandung tiasa Sundanya? Tiasa. Aku aja nggak bisa loh. Alina orang Bandung dia tiasa Sundanya. Kasar Sunda. Tenan naon eta mah. Alina bangsa halus mah demi. Sudah. Roaming, aku roaming. Oke, gimana suasana aku pengen yang ingin saya tanyakan itu persepsi anak-anak muda gitu ya. Yang kita asumsikan kan generasi milenial itu kadang kadang apatis terhadap gerakan yang spiritual. Malah cenderung agnostik ya anak-anak muda sekarang ya, gitu kan. Gimana kalau di Bandung atau khususnya di kalangan anak-anak Gema Budi gitu ya, ada nggak masih ikatan rasa wah sesuatu banget gitu? Itu gimana? Iya. Jadi memang kalau anak-anak muda ini kan senang yang meriah-meriah. Karena kita di Waisak kali ini kan memang terbatas oleh pandemi, oleh aturan pemerintah. Karena spiritnya tadi kata Ketum tidak hilang. Cuman yang hilang ini peluang kita untuk cari pasangan. Saya senang nih kalau cari pasangan nih. Kalau Waisak bersama masih senang. Bantu mas. Kesempatan berbuat baik. Betul ya. Oke. Mungkin yang hilang itu aja. Memang poin plusnya kita jadi lebih banyak waktu untuk merenung. Merenung dan untuk berkontemplasi dan memahami kembali perjalanan kelahiran dan kematian. Seperti yang 3 peristiwa penting yang Siddhartha Gautama alami gitu kan. Lahirnya mencapai penerangan sempurna, kemudian parinibbana, siklus-siklus perjalanan spiritualitas Sang Buddha. Jadi kita banyak waktu untuk merenung dan mulai bisa tidak lagi terjebak atau melekat dalam pesta pora, kemeriahan dan lain sebagainya. Hura-hura gitu. Jadi ini justru rasanya lebih kusuk ya? Iya, justru lebih dipahami sebagai momentum reflektif. Momentum reflektif, apalagi di bawah sinar bulan purnama. Saat gerhana. Jadi ngeri. Merestui itu. Malam-malam suka meditasi ternyata ya. Di bawah sinar memang purnama itu luar biasa. Hobinya bagus loh mas, meditasi loh mas, malam-malam bukannya ke klub atau apa ya, luar biasa sekali ya mereka ya. Aku ada klub itu juga meditasi. Di klub. Oke, yang terakhir. Apa sih yang sudah dilakukan Himah Budi ini untuk merangkul di sekitaran ya, untuk merajut kebangsaan? Apa aja sih yang sudah kalian lakukan? Kalau dari pandangan saya sendiri sih, maksudnya kayak milenialis ini kebanyakan kayak butuh ada jiwa narsistik gitu. Di media sosial. Eksistensi. Posting ya. Itu yang diwadahi juga ya. Nah itu kita wadahi untuk memberikan bakti sosial. Jadi kan di milenial ini jadi ada bahan postingan. Iya. Jadi daripada upload foto selfie, lagi shopping, lagi traveling, kita kegiatan ini aja ya. Yang positif begitu. Oke. Nah, baksosnya ini biasanya diadakan di mana?
kebanyakan sih kita ke desa-desa, ke panti asuhan. Dan itu untuk umum ya? Untuk umum. Bukan di kalangan Buddhis saja ya. Tapi kekuatan merajut ini Iya. ya. Luar biasa. Ini Pak Ketua nih saya. Iya. Pada tanya Pak Ketua. Sebetulnya anak-anak muda ini kan memiliki peran dan posisi yang strategis ya. Betul. Terutama dalam menghidupkan spirit religiositas, mengembangkan religiositas itu sebagai sarana untuk merajut dan mempersatukan. Sejauh apa sih peran, fungsi, posisi Hikmah Budi ini? Hikmah Budi kan? Hikmah Budi, ya. maaf. Hikmah Budi ini memainkan peran yang strategis itu. Gitu. Oh ya. Jadi memang hari ini Hikmah Budi ini salah satu organisasi kemahasiswaan yang terhimpun dalam Cipayung Plus. Okay. Jadi di situ terkumpul semua agama, organisasi ekstra kampus, semua agama baik Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha tergabung dan terhimpun di dalam aliansi tersebut. Dan itu merupakan bentuk dari keterbukaan khususnya mahasiswa Buddhis yang tergabung di dalam forum itu, Kiai. Dalam artian begini, banyak yang mengasumsikan bahwa Buddhis ini agak apatis, Kiai. Banyak yang bilang begitu, banyak yang bilang eksklusif. Tapi nggak eksekutif ya? Nggak eksekutif, oh ya itu beda. Legislatif. Kita terusin jurisdiksi. Ya, jadi kita Hikmah Budi inilah yang bergerak di tataran nasional kebangsaan ini. Jadi bukan tujuan kita untuk apa, tetapi memang ini fungsi dari mahasiswa untuk bergaul dengan semua. Begitu. Jadi bergaul dengan kawan-kawan kita yang Muslim, bergaul dengan kawan-kawan kita yang Nasrani, Hindu, bahkan Konghucu. Jadi gitu. Jadi ranah mungkin yang bisa kita lakukan dalam peran dan fungsi sebagai mahasiswa hanya di bidang itu mungkin karena kalau tautan rasa. Iya. Beragama harus bisa mentautkan rasa. Jangan beragama justru menambah musuh dan menebar kebencian. Nah, itu. Jadi berapa nilainya? Nilainya 10. Bagi 4. Bagi 4. Oh ya, kan berempat ya. Okay. Ini kalau kualitas ketua pemimpin itu memang beda jawabannya. Ingat kata Bung Karno, Mas, berikan aku 10 pemuda akan kuguncangkan dunia. Ini baru 4. Baru 4. Ya, baru 4 loh sudah begini ya. Bayangkan kalau 10 kumpul di sini semua. Kita nanti nerusin ngobrolin ya. Oke. Menarik lagi kapan-kapan datang sini ngobrol lagi ya. Siap. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara. Betul, Mas. Setelah ketemu anak-anak muda yang luar biasa ini. Betul. Seluruh rangkaian acara mulai dari perbincangan dengan Bante, Romo Pandita, sekarang anak-anak muda. Luar biasa bahwa acara Waisak bersama kita ini membawa berkah bagi kita, merajut keberagaman. Sebelum itu, Mas, kita boleh dong minta Bante berdoa dulu ya. Harus. Ya, membacakan doa untuk kita bersama, semua untuk kita di sini, untuk pemirsa di rumah, ya. Kita persilakan Bante, waktu dan tempatnya. Untuk berdoa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Makhluk hidup apapun yang ada, yang gampang tergoyah oleh ketakutan, dan yang terkendali dalam ketakutan tanpa kecuali, yang panjang atau besar, yang sedang, pendek, kecil, kurus, ataupun yang gemuk, yang tampak ataupun yang tak tampak, yang berada jauh ataupun dekat, yang telah menjadi ataupun yang belum menjadi, semoga mereka semua hidup berbahagia. Tak sepatutnya yang satu menghina yang lainnya, tidak menghina siapapun di mana juga, dan tak selayaknya karena marah dan benci mengharap yang lain celaka. Sebagaimana seorang ibu mempertaruhkan jiwa melindungi putra tunggalnya, demikianlah terhadap semua makhluk kembangkan pikiran cinta kasih tanpa batas. Cinta kasih terhadap makhluk di segenap alam patut dikembangkan tanpa batas dalam batin, baik ke arah atas, bawah, dan di antaranya, tidak sempit, tanpa kedengkian, tanpa permusuhan. Cinta kasihku pada suku ular Werupaka, cinta kasihku pada suku ular Erapata, cinta kasihku pada suku ular Capyaputa, cinta kasihku pada suku ular Kanha Gotamaka, cinta kasihku pada makhluk-makhluk tanpa kaki, cinta kasihku pada makhluk-makhluk berkaki dua, cinta kasihku pada makhluk-makhluk berkaki empat, cinta kasihku pada makhluk-makhluk berkaki banyak. Semoga makhluk-makhluk tanpa kaki tak menyakitiku. Semoga makhluk-makhluk berkaki dua tak menyakitiku. Semoga makhluk-makhluk berkaki empat tak menyakitiku. Semoga makhluk-makhluk berkaki banyak tak menyakitiku. Segala makhluk, segala kehidupan, segala yang terlahir tanpa kecuali, semoga semuanya mendapat kebaikan. Janganlah ada kebencian apapun pada mereka. Tak terbatas daya Sang Buddha, tak terbatas daya Dhamma, tak terbatas daya Sangha. Semoga semua makhluk yang tertimpa duka terlepas dari duka, yang tercekam ketakutan terbebas dari ketakutan, yang terundung kesedihan terhindar dari kesedihan. Semoga semua penyakit, semua ketakutan, semua rintangan, semua tanda-tanda jelek, semua malapetaka menjadi lenyap. Dengan kekuatan para Buddha, beserta kekuatan para paceka Buddha, dan dengan daya para arahata seluruhnya, aku membuat perlindungan. Bhawatu sabha manggalang rakantu sabha dewata, sabha buddhanu bhawena sadasoti bhawantu te. Bhawatu sabha manggalang rakantu sabha dewata, sabha dhammanu bhawena sadasoti bhawantu te. Bhawatu sabha manggalang rakantu sabha dewata, sabha sanghanu bhawena sadasoti bhawantu te.
Mbak Santi. Yes, Mas. Acara ini juga terselenggara berkat dukungan dari berbagai macam pihak. Betul. Ya, panitia, terus kemudian vihara. Betul, ya, pengisi acara. Dan yang terpenting adalah pihak sponsor yang sudah Iya. membantu dan mendukung kita. Betul, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para sponsor, Jovan Jovan, dan AXL. AXL, Jovan, terima kasih atas dukungannya. Ya, Sehingga kita bisa membuat acara Waisak ini ya Mas ya. Ya, dan saya Al Sastro. Saya Angelina Santi. Pamit undur diri beserta teman-teman dari Hikmah Budi, ya. Tapi jangan kemana-mana, ya. Kita masih tetap menyaksikan acara tari sebagai penutup acara. Betul. Ya. Ada persembahan kebudayaan berupa tarian. Ya. Nah, Kan? sebagai penutup, sekarang saatnya kami undur diri. Saya Angelina Santi. Saya Ngatawi Al Sastro. Bersama teman-teman dari Hikmah Budi. Mengucapkan terima kasih. Terima kasih Semoga banyak. semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Salam Pancasila.倒数